Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya Ulia Milani, Saya Ani, saya Jenfaratul Azza, dan saya Lisa Diva Wayudianti. ingin mempresentasikan mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis tentang perusahaan yang sampai saat ini masih sustain dan sudah kolaps. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang perusahaan yang masih sustain. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan yang sampai saat ini masih sustain. Salah satunya adalah Indomaret. Indomaret bernaung di PT Indomaret Koprisma Tama. PT Indomaret Koprisma Tama merupakan salah satu anak perusahaan dari Salim Group yang berdiri sejak 1988. Salim Group adalah perusahaan yang dipimpin oleh Antoni Salim. Visi, moto, dan kebudayaan PT Indomaret. Visi, menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Moto, mudah dan hemat. Budaya, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan, kerjasama kelompok, kemajuan melalui inovasi yang ekonomis, serta mengutamakan kepuasan konsumen. Produk utama PT Indomarko Prisma Tama. Produk utama PT Indomarko Prisma Tama yaitu produk yang berbahan dasar pokok seperti usaha perdagangan barang atau retail, yaitu minimarket. Jenis barang dagangannya yaitu hasil bumi, pertanian, peternakan, obat-obatan, kelontong, kosmetik, alat-alat kesehatan, dan lain-lain. Contohnya beras dari hasil pertanian, susu dari peternakan, dan banyak lagi. Pihak yang bermitra dengan PT Indomarko Prisma Tama. Tahun 1997, Indomaret melakukan pola kemitraan atau waralaba dengan membuka peluang bagi masyarakat luas untuk turut serta memiliki dan mengelola sendiri gerai Indomaret. Pola waralaba ini ditawarkan setelah Indomaret terbukti sehat dengan memiliki lebih dari 700 gerai, yang didukung oleh sistem dan format bisnis yang baik. Pengalaman panjang yang telah teruji itu mendapat sambutan positif masyarakat. Terlihat dari meningkat tajamnya jumlah gerai waralaba Indomaret. Program waralaba Indomaret yang tidak rumit terbukti dapat diterima masyarakat. Bahkan sinergi pewaralaba yaitu Indomaret dan terwaralaba yaitu masyarakat ini merupakan salah satu keunggulan domestik dalam memasuki era globalisasi. Selanjutnya yaitu kekuatan dari PT Indomarko Prisma Tama. 1. Price. Indomaret merupakan penempatan harga yang disesuaikan dengan kualitas barang yang ditawarkan, namun tetap dapat bersaing dengan pasar retail lainnya. Indomaret juga sering menerapkan charm pricing, yaitu strategi penentuan harga psikologis yang melibatkan angka 9. Dengan strategi ini, konsumen akan merasa harga yang ditawarkan lebih murah. Indomaret mampu menjual berbagai barang eceran dengan harga lebih murah. Karena Indomaret mengambil pasokan barang dari salah satu distributor terbesar produk kebutuhan sehari-hari, yaitu Indomarko. 2. Produk. Produk-produk yang dijual oleh PT Indomarko Prisma Tama sangat banyak jenisnya, sehingga toko selalu memesan barang yang diperlukan setiap minggunya. 3. Promosi. Berbagai produk menarik yang juga turut ditawarkan kepada konsumen, terutama bagi yang memiliki Indomaret. Hasil kolaborasi dengan Bank Mandiri, tak hanya promo, Indomaret Card juga turut memberikan beberapa keuntungan dan kemudahan bagi penggunanya seperti pembayaran e-tol, SPBU, dan beberapa transaksi money lainnya. 4. Market. Jika dilihat dari beberapa strategi pemasaran, Indomaret bisa dipastikan bahwa Indomaret sangat memahami target pasarnya. Begitu pula bagi UMKM. Mengenali target pasar terlebih dahulu sangat penting sebelum menyusun strategi pemasaran. Kedepannya, untuk Indomaret sendiri, target pasar Indomaret semua kalangan masyarakat Indonesia. 1. Faktor keuangan. Mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Perusahaan harus terus melakukan evaluasi kinerja perusahaan pada setiap periode untuk meningkatkan keuntungan perusahaan agar dapat masuk dalam kriteria baik hingga sangat baik. Karena hal inilah yang menjadi acuan perhatian bagi para investor dan calon investor. 2. Strategi bisnis. Indomaret memiliki lokasi strategis dalam menempatkan gerainya seperti di daerah perumahan, perkantoran,
sekolah, kampus, maupun dekat jalan raya yang banyak dilalui kendaraan. Memilih lokasi penempatan yang strategis, bertujuan untuk menjangkau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain lokasinya yang strategis, tampilan setiap gerai Indomaret juga dapat dibuat modern demi menarik perhatian dan memberikan kenyamanan bagi pembeli. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa masyarakat cenderung memilih belanja di gerai modern berdasarkan kelengkapan pilihan produk yang berkualitas, harga yang pasti bersaing, serta suasana yang nyaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perusahaan yang sekarang sudah kolaps. Salah satunya adalah Sariwangi. Pada awalnya, teh Sariwangi merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh PT Sariwangi Agricultural Exchange Agency atau SAEA. Perusahaan ini didirikan oleh Johann Alexander Supit. Pada tahun 1972, para pendiri perusahaan memperkenalkan teh dengan kemasan kantong. Produknya menjadi teh celup pertama yang ada di Indonesia. Produk teh celup diterima lantaran cara mengonsumsinya lebih praktis dibandingkan dengan teh tubruk. Lalu, pada tahun 1973, Sariwangi resmi berdiri. Perusahaan ini berkembang cukup pesat. Bahkan, pada tahun 1985, Sariwangi mulai mengekspor produknya ke berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, Timur Tengah, dan Rusia. Kemudian, pada tahun 1989, Unilever membeli merek Sariwangi. Meski sebagai pemegang merek Sariwangi, Unilever masih mengambil pasokan dari SAEA. Walaupun sebagian perusahaan telah diakui oleh sisi Unilever, PT Sariwangi tetap melanjutkan bisnisnya sebagai perusahaan yang bergerak di bidang branding, produksi, dan pengemasan teh. Produk utama dari PT Sariwangi. Produk utama dari PT Sariwangi yaitu sebuah produk teh yang berbahan dasar teh yang mengandung flavonoid yang menjaga pola makan seimbang, dapat menjadi salah cara untuk membantu menjaga kesehatan. Pihak yang bermitra. Pada awalnya, teh Sariwangi merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh PT Sariwangi Agricultural Estate Agency atau SAEA. Perusahaan ini didirikan oleh Johann Alexander Supit. Pada tahun 1972, para pendiri perusahaan memperkenalkan teh dengan kemasan kantong. Produknya menjadi teh celup pertama yang ada di Indonesia. Produk teh celup cukup diterima lantaran cara mengonsumsinya lebih praktis dibandingkan dengan teh tubruk. Lalu pada 1973, Sariwangi resmi berdiri. Perusahaan ini berkembang cukup pesat. Bahkan pada 1985, Sariwangi mulai mengekspor produknya ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, Timur Tengah, dan Rusia. Kemudian pada 1989, Unilever membeli merek Sariwangi. Meski sebagai pemegang merek Sariwangi, Unilever masih mengambil pasokan dari SAEA. Selanjutnya yaitu kelemahan dari PT Sariwangi. 1. Price. Karena banyaknya pesaing yang menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih kompetitif dengan perubahan tren konsumen yang bisa menjadi ancaman untuk PT Sariwangi. 2. Produksi. Memiliki kelemahan di mana terkadang terlihat menonton dan kurangnya variasi rasa yang terbatas. Perusahaan hanya fokus pada produksi teh dan tidak meluncurkan produk baru lainnya. 3. Promosi. Bisa disebabkan karena PT Sariwangi tidak memanfaatkan potensi pemasaran digital dan media sosial untuk memperluas jangkauan produk dan meningkatkan kesadaran merek. Dan 4. Market. Kurang lakunya di pasaran karena kurangnya inovasi dalam pengembangan rasa teh tersebut dan bergantungnya kepada pasar dalam negeri sehingga memiliki jangkauan di pasar internasional saja. Faktor keuangan dan strategi penjualan. Faktor keuangan. Salah satu faktor menurunnya keuangan
Sariwangi, yaitu karena perusahaan tersebut tetap tidak bisa membayar utang mereka. Penyebab kedua, perusahaan ini mengalami masalah keuangan, yakni gagalnya investasi untuk meningkatkan produksi perkebunan. Perusahaan mengeluarkan uang dengan skala yang besar untuk mencoba mengembangkan sistem drainase atau teknologi penyiraman air. Strategi penjualan. Strategi yang dilakukan dengan cara memperbaiki produk dan strategi dalam pemasarannya agar tetap bertahan dalam era persaingan saat ini. Jadi kesimpulannya adalah teh Sariwangi merupakan salah satu produk yang didirikan oleh PT Sariwangi Agricultural Estate Agency. Perusahaan ini didirikan oleh Johann Alexander Supit. PT Sariwangi resmi berdiri pada tahun 1973 dan berkembang pesat hingga pada tahun 1989. Unilever membeli merek Sariwangi meski sebagai pemegang merek Sariwangi Unilever masih mengambil pasokan dari SAEA. Namun pada tahun 2018 perusahaan Sariwangi mengalami failit yang dianggap telah melanggar perjanjian perdamaian soal utang dengan PT Bank ICBC Indonesia.